Selamat pagi Bapak. Saya adalah Dr. Alif yang berjaga pada hari ini. Betul dengan Bapak Kevin? Benar, Bapak. Bapak Kevin, tadi kita sudah melakukan anamnesis. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan kepala dan pemeriksaan leher. Jadi pemeriksaan kepala dan leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan-kelainan yang berhubungan dengan keluhan yang Bapak Kevin tadi katakan saat anamnesis tadi atau wawancara tadi. Jadi pemeriksaan fisik ini juga meminta saya untuk melakukan perabaan pada kepala Bapak Kevin dan juga area leher Bapak Kevin. Apakah Bapak Kevin bersedia? Bersedia. Baik, untuk memulainya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Bapak Kevin sembari Bapak Kevin bersiap-siap untuk secara nyaman terlebih dahulu. Saya mohon cuci tangan dulu Pak Kevin. Pak Kevin, kita akan mulai pemeriksaannya dengan pertama adalah pemeriksaan kepala. Di sini saya pertama akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada seluruh area kepala Bapak Kevin. Dan setelah itu saya akan melakukan palpasi. Mohon izin ya Bapak Kevin ya. Ya, Bapak. Untuk melihat bagaimana bentuk, apakah terdapat tonjolan atau terdapat nyeri tekan pada area kepala Bapak Kevin. Baik Pak Kevin, pada pemeriksaan inspeksi dan palpasi atau perabaan pada kepala tadi saya tidak temukan adanya suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan area wajah, area telinga dan area leher. Pak Kevin, sekarang kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan rambut. Di sini saya akan pertama memperhatikan terlebih dahulu rambut Bapak Kevin, apakah terdapat perubahan warna ataukah terdapat area-area di mana kepala Bapak Kevin tidak ada rambutnya. Lalu setelah itu saya akan melakukan perabaan dan mencoba menarik secara perlahan dan apakah saya bisa mencabut rambut Bapak Kevin atau tidak. Bapak Kevin, dari pemeriksaan rambut tidak ada suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan mata. Baik Bapak Kevin, kita lanjutkan dengan pemeriksaan mata. Pertama saya inspeksi terlebih dahulu mata Bapak Kevin, bagaimana kelopak matanya, bagaimana celah ke bawah bola matanya, dan apakah terdapat kelainan yang tampak. Setelah itu saya akan meminta Bapak Kevin untuk melihat ke atas. Saya lihat ke atas Pak. Di sini saya akan melihat bagaimana konjungtiva Bapak Kevin, apakah terdapat kepucatan atau perubahan warna. Lalu sini saya juga akan memeriksa bagaimana sklera Bapak Kevin. Bisa lihat saya Pak? Oke, dari pemeriksaan mata tadi saya tidak temukan adanya suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan area wajah dan ekspresi wajah. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan wajah. Di sini saya memperhatikan bagaimana ekspresi Bapak Kevin pertama, atau apakah ada area-area pada wajah Bapak Kevin yang tertinggal. Setelah itu saya juga memperhatikan bagaimana kulit wajah Bapak Kevin, apakah terdapat perbedaan warna atau perubahan warna, ataukah terdapat bekas luka ataupun tonjolan yang tampak pada area wajah Bapak Kevin. Pada pemeriksaan wajah ini saya tidak temukan adanya suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan hidung dan sinus. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan hidung. Di sini saya pertama perhatikan terlebih dahulu bagaimana bentuk hidung dan area sekitar hidung Bapak Kevin. Setelah itu saya juga akan melakukan perabaan pada area sinus yang ada pada Bapak Kevin. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak ada ya. Baik, pemeriksaan hidung dan sinus sudah selesai dilakukan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan telinga. Lanjutkan dengan pemeriksaan telinga. Di sini pertama saya akan memeriksa telinga kanan terlebih dahulu. Saya inspeksi atau saya perhatikan bagaimana bentuk telinganya, ataukah ada kelainan yang tampak. Setelah itu saya akan mencoba menarik daun telinga Bapak Kevin. Apabila ada rasa nyeri, katakan Pak, apa nyeri Pak? Tidak. Saya coba tekan area teragusnya, apakah nyeri Pak? Tidak. Setelah itu saya akan memperhatikan bagaimana liang telinga dari Bapak Kevin. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama pada telinga satunya. Perhatikan terlebih dahulu. Lalu kita tarik, apakah nyeri Pak? Tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Kita akan lakukan pemeriksaan pada liang telinga. Baik, kemudian dari pemeriksaan telinga tadi saya tidak menemukan adanya suatu kelainan Bapak Kevin. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan di area sekitar mulut. Lanjutkan dengan pemeriksaan bibir, mulut, dan gigi Pak Kevin. Pertama saya akan perhatikan terlebih dahulu area bibir Bapak Kevin, apakah terdapat perubahan warna ataukah terdapat mukosa bibir yang mengalami suatu kelainan. Setelah itu saya tidak bukan adanya kelainan. Saya meminta Bapak Kevin untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Ini saya perhatikan bagaimana area dalam mulut Bapak Kevin, bagaimana mukosanya dan bagaimana papilnya. Setelah itu saya minta Bapak mengucapkan I dengan gigi dan perhatikan bagaimana giginya pada suatu kelainan atau tidak. Baik Bapak Kevin, pemeriksaan kepala sudah selesai dan sudah memeriksa seluruh area kepala. Kita akan lanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan area leher. Bapak Kevin, kita akan mulai dengan pemeriksaan leher sekarang. Pertama kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Di sini pertama saya akan inspeksi terlebih dahulu atau amati kelenjar tiroid Bapak Kevin. Lalu Bapak Kevin bisa menelan. Di sini saya perhatikan bagaimana gerakannya, bagaimana simetrisitas antara
tiroid kanan dan kiri. Setelah itu saya juga perhatikan apakah terdapat benjolan yang tampak dari luar. Setelah itu saya akan lakukan palpasi dengan berdiri di belakang Bapak Kevin. Saya meraba tonjolan ketiga di leher, maka itu adalah kelenjar tiroid. Setelah itu saya kembali meminta Bapak Kevin untuk menelan. Bisa menelan, Pak? Saya perhatikan bagaimana gerakannya, apakah ada tonjolan yang lebih dalam yang teraba. Dan terakhir saya akan lakukan auskultasi pada kelenjar tiroidnya, apakah terdapat burit atau tidak. Mohon izin ya Bapak Kevin. Baik Bapak Kevin, pemeriksaan tiroid sudah selesai, tidak ada suatu kelainan pada kelenjar tiroid Bapak Kevin. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan kelenjar getah bening. Kita akan lanjutkan pemeriksaan kelenjar getah bening. Sini pertama saya perhatikan terlebih dahulu kelenjar getah bening Bapak Kevin pada seluruh areanya. Apakah terdapat suatu kelainan yang tampak seperti benjolan ataupun pembesaran. Nah itu saya lakukan perabaan pada area kelenjar getah bening Bapak Kevin. Saya berdiri di belakang Bapak Kevin dan melakukan perabaan. Raba menyusuri area hingga sampai ke area clavicula. Baik Bapak Kevin, dari pemeriksaan kelenjar getah bening tadi saya temukan adanya suatu kelainan baik dari pengamatan ataupun perabaan. Kita akan lanjutkan pemeriksaan sekarang dengan pemeriksaan JVP atau tekanan vena jugularis dan juga pemeriksaan arteri karotis. Ini akan meminta Bapak Kevin untuk berbaring di bed pemeriksaan nanti. Baik Pak, kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan tekanan vena jugularis. Sini saya meminta Bapak berbaring untuk nyaman terlebih dahulu. Bapak bisa menoleh kiri Pak, saya akan memeriksa yang kanan. Sini pertama saya akan menekan terlebih dahulu area vena yang di bawah mandibula atau di bawah rahang bawah Bapak, dan menekan yang di bawah untuk mengumpulkan darahnya pada satu titik. Setelah didapat di mana area darah yang mengumpul, di situ saya berikan tanda. Lalu saya mengukur, ya maka inilah titik yang akan saya ukur nanti. Lalu dari sudut dada Bapak, angulus Ludovici, saya akan menggunakan dua penggaris dan membentuk tegak lurus dan akan mengukurnya. Baik Bapak, dari pemeriksaan sudah Bapak Kevin? Dari pemeriksaan tekanan vena jugularis tadi tidak temukan adanya suatu kelainan. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan arteri karotis. Dengan pemeriksaan terakhir yaitu pemeriksaan arteri karotis. Di sini saya melihat arteri karotis Bapak Kevin pada area leher, sepertiga bawah lehernya. Saya perhatikan lebih dahulu bagaimana arteri karotis kanan dan kirinya. Lalu saya akan melakukan perabaan pada arteri karotis yang kanan dan juga perabaan pada arteri karotis yang kiri. Apakah terdapat denyut nadi yang irregular atau tidak. Dan yang terakhir saya akan melakukan auskultasi atau pendengaran pada area arteri karotis Bapak Kevin. Apakah terdapat bruit atau tidak. Baik Bapak Kevin, pemeriksaan leher tadi sudah selesai semua. Pemeriksaan kepala juga sudah kita lakukan tadi. Maka pemeriksaan kepala dan leher sudah selesai. Untuk hasilnya kita akan bicarakan di meja pemeriksaan kembali. Pak Kevin bisa kembali ke meja pemeriksaan. Baik Bapak Kevin, saya sudah mencuci tangan tadi. Kita sudah kembali duduk di meja pemeriksaan. Jadi untuk hasil pemeriksaan tadi, baik pemeriksaan kepala ataupun pemeriksaan leher, saya tidak temukan adanya suatu kelainan pada Bapak Kevin. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan meminta Bapak Kevin untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Saya akan buatkan surat pengantarnya untuk mengetahui apakah keluhannya Bapak Kevin ini ada hubungannya dengan keluhan lain selain kepala dan leher. Apakah ada satu pertanyaan Bapak Kevin? Tidak, betul. Baik, terima kasih Bapak Kevin, semoga sehat selalu. Terima kasih.